صاحب القلب نورك رسول الله عنك كل الكون يجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة برسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kul sultanu al-wadihil burhanu al-mabsudu fil wujudu qaral muhsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ghulika wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa miqdari azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kekuatan dan waktu dan masa untuk kita memperbaiki akan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kita keberkahan. Asbab tuan guru kita kemana datang bersilaturahmi dengan kita, mudah-mudahan ini yang sebagai bukti di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kita keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Lantas kita langsung diberikan ditampilkan kita bersama dengan guru kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, lebih dahulu anda meminta ampun dan maaf. Tempat ini terhad, kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita akan bertapa. Mudah-mudahan kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertapa di Rembau, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk kita berkumpul bersama dengan kedua tuan guru dan atuk sekali yang dimuliakan Allah, dan juga Datin Sri yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, anak-anak kakak panjang, anak serahkan kepada tuan guru kita untuk membicarakan, untuk dia memberikan satu ilmu. Kita mengharapkan yang boleh kita memperbaiki akan diri kita, di mana kita sebelum kita berpisah roh dan jasad. Mudah-mudahan dengan kedatangan tuan guru kita diberikan kita rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was-solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, para muhibbin jamaah madrasah Darul Iqra yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur, menilik ke dalam diri, supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri, sehingga kita bisa tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan lurus dan terang pulang dan kembali. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita hormati dan kita ajung tinggi Tuan Guru kita Ustadz Abdurrahman dan Tuan Guru Dr. Muhammad Yusri, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, datin-datin dan datu-datu, para muhibbin dan keluarga besar Akademi Darul Iqra, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berzikir dan bertafakur kepada Allah, kita mampu mengenal dan memahami man ana, siapa, supaya kita tahu bagaimana cara memulangkan akan rahasia diri ini betul-betul selamat pulang dan kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Sesungguhnya asal kita ini adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Inilah orang yang betul-betul mampu memulangkan akan rahasia dirinya dengan sempurna pulang dan kembalinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Inilah sebenarnya yang harapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada aku masing-masing dan sendiri-sendiri. Namun siapa yang lebih dahulu pulang dan kembali kepada aku masing-masing dan sendiri-sendiri, kata Allah, kama khalaqnakum awwala marrah, maka pulang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan diri. Awal mula kita pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah ma'rifat, adalah fitrah dan suci. Maka pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah juga dalam keadaan ma'rifat, bersih dan suci pulang dan kembalinya. Karena Allah itu adalah diri yang maha suci, maka orang yang bisa sampai untuk berliqah kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci pula. Maka di alam dunia ini, di alam syahada inilah kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita betul-betul pulang dan kembalinya itu dalam keadaan fitrah dan suci. Ini yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Makanya ketika seorang hamba betul-betul hati dan jiwanya telah jinak, tunduk dan patuh kepada Allah, imtisalul amri wajtanibun nawahi, dia melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka wajib bagi kita itu untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna itu artinya zahir dan batin.
mengenal Allah itu. Bukan hanya sebatas kita mengenal nama, tapi kita tidak tahu diri yang punya nama. Karena dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Nama dengan diri yang punya nama itu tunggal. Tidak pernah berpisah nama dengan dirinya, dan tidak pula pernah bercerai dirinya dengan namanya. Maka ketika kita sebut namanya Mik, maka kita mesti kenal Mik itu yang mana wujudnya. Mik itu yang mana orangnya. Tentunya ketika kita katakan Mik, wujudnya orangnya inilah Mik. Ketika kita sebut namanya meja, tentu kita mesti mengenal wujudnya meja. Mana orangnya? Tentu ini orangnya. Begitulah kita sebenarnya mengenal Allah itu sampai kepada puncak biru'yatillah. Menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Karena inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu sesungguhnya betul-betul melihat dan menyaksikan Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Jikalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata jika dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Jikalaulah alam ini nyata, diri kita ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata daripada alam dan diri kita ini. Sehingga betul-betul Allah itu terang, jelas. Lalu bagaimana cara kita menyaksikan Allah yang terang itu? Bagaimana cara kita menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu? Apa pesannya Rasul kepada kita? Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa dan mampu memandang Allah yang maha nyata itu. Allah yang maha wujud itu. Jikalaulah alam ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih terang lagi daripada alam. Namun kamu tidak akan pernah bisa dan mampu memandang Allah yang maha nyata itu dibandingkan nyata dan terangnya dirimu. Hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mengalami namanya mati. Orang yang mati yang bisa memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu. Kalau Nabi menjelaskan kepada umatnya, orang yang mampu dan bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata, mesti melalui proses mati. Tentu kita berpikir, Bapak Ibu, dengan kecerdasan rohani dan akal pikir yang Allah titipkan kepada diri kita ini. Lalu mati yang bagaimana yang bisa untuk menyaksikan akan Allah? Apakah mati setelah datangnya usia, umur kita ini? Atau mati sebelum habisnya umur dan usia kita? Yang dimaksudkan oleh baginda Rasul bukanlah mati datangnya ajal, bukanlah mati habisnya usia umur. Kalaulah yang dikatakan mati itu datangnya ajal, habisnya usia umur, lalu kita tidak mengenal Allah, yang kita imani itu, yang kita sembah itu, maka inilah yang dikatakan orang yang buta. Orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adallun sabila. Maka dialah orang yang tersesat untuk pulang dan kembalinya. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempat kembalinya adalah neraka, lalu buta yang bagaimana yang dikatakan Allah di dalam surah Bani Israil itu? Apakah buta mata di kepala ini, atau buta mata zahir, atau buta mata batinnya yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada itu maksudnya
Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia ini, maka di akhirat dia juga tidak pernah mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan aku yang wujud di luar dirinya. Wa adalun sabila, mereka sebenarnya orang-orang yang sesat itu, karena hati dan jiwanya tidak lagi mengenal akan diriku. Orang yang tidak mengenal akan Tuhannya, dan juga dia tidak mengenal akan siapa rahasia dirinya. Ini yang dikatakan namanya dengan jahil murakab. Bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Yang pertama adalah bodoh, dia tidak mengenal akan dirinya. Padahal Allah dah katakan kepada diri kita ini, awalam yarul insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Tidak kamu tilik, tidak kamu sentak akan asal usul rahasia dirimu. Padahal aku yang menciptakan akan dirimu min nutfatin, dari setetes air. Setetes air itu lalu menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu lalu menjadi segumpal daging. Lalu daging itu dibentuk oleh Allah menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu kemudian dibungkus lagi dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami ciptakan dirimu, kami jadikan dirimu menjadi insan yang paripurna, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Fa iza huwa khasimun mubin. Lalu kamu betul-betul terang-terangan, nyata-nyata memusuhi akan aku, kata Allah. Itulah tempat pulang dan kembalinya. Karena dia tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka kami benamkan mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang pulang dan kembali kepada aku, dia tidak mengenal akan rahasia dirinya, tidak mengenal juga akan diriku, kata Allah. Lalu dia menjadi orang yang penantang aku. Dia menjadi orang yang fasik, dia menjadi orang yang kafir, dia menjadi udu Allah. Kami benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam. Kalau Allah benamkan dirinya dalam neraka jahanam, lalu bagaimana keadaan dirinya, kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya, dan dia juga tidak hidup di dalamnya. Dia tidak mati supaya mereka merasakan azab yang berkekalan. Dan dia tidak hidup. Tidak ada kesempatan untuk bisa pulang dan kembali lagi ke alam dunia untuk memperbaiki diri dan amalnya. Karena semuanya telah berpulang dan kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya Allah katakan, wa ma ya'tihi qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul ula. Namun siapa yang beriman dan mengenal akan diriku, kata Allah, dia kenal siapa dirinya, dia kenal siapa aku. Lalu dia beriman, beramal soleh, kemudian istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Fa ulaika lahum darajatul ula. Kami tinggikan makomnya, kami tinggikan derajatnya, kami tempatkan dia sebaik-baiknya menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah. Begitulah Allah memberikan kabar gembira supaya kita ini betul-betul pulang dan kembalinya itu selamat. Allah akan pertemukan kita dengan anak cucu dan keluarga kita menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Tapi syaratnya apa, kata Allah? Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu menantumu beriman, jamaahmu beriman, sampai habisnya usia umur, dia tetap beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah. Maka aku yang akan mempertemukan kalian
menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya di surga itu. Jikalau kita pulang dan kembalinya di surga tidak satu rumah, tapi masih satu komplek perumahan surga juga, maka sangat beruntunglah kita Bapak Ibu. Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Allah masih mengistimewakan, Allah masih mengkhususkan diri kita dan keturunan kita untuk satu rumah dan satu komplek di perumahan surga. Sangat beruntung dan bahagia kita. Tapi syaratnya kita mesti mengenal akan Allah yang menciptakan akan diri kita, dan kita juga mengenal siapa akan diri kita ini, supaya kita ini tidak menjadi penantang Tuhan. Padahal Allah dah katakan, wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Aku ini sudah wujud, telah nyata pada dirimu, aku telah menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Maka orang yang diberikan Allah kecerdasan rohani dan akal fikir, tentunya sebelum habisnya usia umurnya, dia bersegera untuk menemui akan sejati dirinya yang hilang selama ini, supaya kita betul-betul pulang dan kembalinya itu selamat. Kalau tidak, kata Allah, maka Allah katakan ulaika fi dolalim baik. Allah katakan bahwa kita ini telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kalau Allah mengatakan hambanya itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, itu tidak tergambarkan dan tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu. Tapi kalau jauh menurut manusia, itu dekat bagi Allah. Tapi kalau udah jauh, kata Allah, itu tidak akan tergambarkan bagaimana jauhnya itu. Maka orang yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh itu, kata Allah, kal an'am balhum adall. Taubanya mereka itu sama seperti hewan ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih ternak lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat Bapak Ibu karena Allah tak berikan kepada dirinya akal pikir. Wajar saja hewan itu sesat. Tapi manusia diberikan Allah namanya akal pikir. Namun dia tidak mengenal siapa dirinya, tak tahu dia siapa sejati dirinya. Maka pantaslah Allah mengatakan mereka itu lebih ternak lagi daripada hewan ternak itu. Itulah kata Allah, ulaika fi dolalim mubin. Mereka betul-betul sesat yang sangat nyata, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, para muhibbin yang dirahmati Allah, malam ini kita akan mencoba untuk membuka rahasia diri kita ini, supaya sebelum kita meninggalkan alam dunia dan sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, betul-betul kita telah mengenal Allah itu. Mengenal Allah itu betul-betul sempurna zahir dan batin Bapak Ibu. Makanya ilmu tauhid itu mesti khatam sebelum mati. Sekiranya subuh besok kita mati, malam ini sebelum kita pulang kita dah khatam itu. Tapi kalau Allah beri kita umur 100 tahun, tak pun khatam ilmu fikih sama kita, tak pun khatam ilmu tafsir bagi diri kita, tidak ada masalahnya. Karena diberi Allah pun 150 tahun umur kita, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, tidak akan pernah khatam-khatamnya. Tapi ilmu tauhid mesti khatam sebelum kita meninggalkan namanya alam dunia. Itulah hutang kita kepada Allah Bapak Ibu. Hutang kita kepada Allah yang mesti dilunasi dan dibayar sebelum mati itu adalah mentauhidkan Allah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita ini dikatakan namanya junub batin. Kalau kita sudah kena junub batin, maka tidak pernah bisa dibersihkan. Walaupun dibersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudera, tidak pernah bisa dibersihkan. Tapi kalau dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya? Apa kata Allah? Faktulu anfusakum.
Zalika khairul lakum inda barikum. Bunuh dirimu. Itulah yang lebih elok bagi Tuhanmu. Fataba alaikum. Itulah taubat yang aku terima, kata Allah. Kalau Allah katakan untuk menghilangkan najis batin, junub batin, bunuh diri. Bunuh diri yang bagaimana maksudnya? Bunuh diri yang dimaksudkan Allah itu, ini yang disampaikan oleh Rasul. Mutu qabla antamutu. Matikanlah keakuan dirimu sebelum ajalmu sampai. Makanya bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti mengenal akan aku. Bila engkau merasa engkau itu wujud, engkau itu bersifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat, aku pastikan kamu tidak akan pernah mengenal akan aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau itu bukan wujud dan engkau itu bukan bersifat, disitulah engkau mengenal akan aku. Karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku, kata Allah. Ketika itulah najis batin, junub batin itu betul-betul bersih dan hapus daripada diri kita ini. Maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ini akan kita tuangkan di papan tulis ini Bapak Ibu, ya, supaya kita paham dan jelas bagaimana kita memahaminya. Jadi kalau alun paham Bapak Ibu, kalau alun nampak Tuhan itu jangan pulang dulu. Nah, sekolah dulu, mesti khatam, ya. Nah, jadi usah antarkan kaji ini malam ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Allah katakan kepada kita itu, ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan carilah olehmu itu wasilah. Jadi untuk berliqa, untuk bermusyahadah, untuk bermuwajahah dengan Allah itu kita mesti mencari namanya wasilah. Mana wasilah untuk bisa kita usul kepada Allah? Tentu contohnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itulah yang mesti kita teladani sebagai wasilah bagi kita bagaimana kita bisa usul kepada Allah. Ya, jadi wasilah jalan untuk berliqa, jalan untuk menemui Allah, ya. Pada diri Bapak Ibu itu ada 4 jalannya. Ini yang mesti dipahami, ya. Nah, jalan yang pertama itu ini disebut namanya jalan syariat. Yang kedua disebut namanya jalan thariqat. Yang ketiga disebut namanya jalan hakikat. Dan yang keempat adalah jalan ma'rifat. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai wasilah kita untuk bisa husul kepada Allah itu, mesti kita sempurnakan namanya syariat kita. Syariat itu disebut namanya jalan yang zahir. Mana yang dikatakan jalan yang zahir dan apa ilmunya? Nah, yang dikatakan, ya, jalan yang zahir itu, ya, terlihat itu pada anggota tubuh kita ini. Jadi untuk bisa usul kepada Allah, untuk bisa liqa dengan Allah itu mesti bersyariat kelihatan nyata pada batang tubuh kita ini. Kalau untuk bisa usul kepada Allah mesti bersyariat nyata pada batang tubuh, lalu apa ilmunya? Ilmu untuk memahami syariat itu ini disebut namanya dengan fikih. Jadi ilmu fikih itu yang disebut namanya syariat. Ya. Jadi ilmu fikih itu adalah pakaian bagi batang tubuh kita ini. Jadi ilmu fikih itu pakaian bagi batang tubuh. Bagaimana tubuh kita ini elok, tubuh kita indah, maka bungkuslah batang tubuh kita itu namanya dengan ilmu syariat fikih itu. Ya.
Kenapa? Karena pada batang tubuh kita ini, disinilah kita memandang sifat jamalnya Allah. Nah, jadi untuk memandang sifat jamalnya Allah, ya, itu pada batang tubuh. Maka perlu kita membaguskan batang tubuh kita dengan ilmu fikih. Nah, sifat jamalnya Allah. Ya. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh Allah, "Summa ja'alnaka 'ala sariyati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun." Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu mereka berjalan di atas syariat aku, kata Allah. Mereka senantiasa hidup berdasarkan aturan-aturan Allah. Minal amri, dari semua urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah nabi itu. Karena nabi itu adalah uswatun hasanah dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau nabi itu adalah uswatun hasanah dalam urusan dunia dan akhirat, maka jadikanlah diri beliau itu sebagai teladan yang terbaik. Tidak ada contoh dan teladan yang terbaik melainkan hanya beliau satu-satunya itu. Karena apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, beliau berbuat tidak pernah mengikuti dorongan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, berbuat, dan bertingkah laku berdasarkan dorongan hawa nafsunya. Akan tetapi baginda Rasulullah itu berbuat, berucap, dan bertingkah laku berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada hatinya. Maka disitulah wajibnya kita itu mengikuti beliau. Karena beliau adalah uswah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu betul-betul cinta kepada Allah. Orang yang cinta adalah orang yang bermusyahadah dengan Allah. Maka siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah? Maka ikuti aku, kata Rasul. Karena aku inilah corongnya. Aku inilah wasilah untuk menghantarkan umat ini sampai kepada Allah. Karena beliau adalah uswah. Dari sekian banyak para nabi dan para rasul, beliaulah yang terbaik. Berapa banyaknya nabi, Bapak Ibu? Banyaknya nabi itu 124.000. Ini orang pilihan. Ini adalah orang yang terbaik. Orang yang mendapatkan bimbingan hidayah dan petunjuk Allah. Dari 124.000 nabi, maka dipilih yang terbaiknya lagi, Bapak Ibu. Itu 315. Ini yang terbaik. Dari 124.000. Dari 315 yang terbaik, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 25. Dari 25 yang terbaik, dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 5. Dari yang 5 yang terbaik ini, Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya, itu adalah 1. Yang 1 itulah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang betul-betul rindu, betul-betul cinta, ingin bermahabbah, berlikok dan bermusyahadah dengan Allah, tidak ada jalan yang lain kecuali ikuti aku. Kalau kita sudah ikuti Rasul, karena Rasulullah itulah kesempurnaan syariat, Rasulullah itulah kesempurnaan tarekat, Rasulullah itulah kesempurnaan hakikat, dan Rasulullah itulah kesempurnaan ma'rifat. Maka disitulah kita ikuti beliau. Maka ini yang dijelaskan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sempurnakan syariat fikih kita itu. Karena ilmu syariat fikih ini adalah pakaian bagi tubuh. Karena tempat memandang sifat jamalnya Allah, sifat keelokan Tuhan, sifat keindahan Allah. Disitulah kita ketika berzikir,
jelas alamat zikir kita itu. Kalaulah kita berzikir betul-betul jelas alamat zikir kita, maka ketika kita berzikir, maka disitulah kita meletakkan dan mengalamatkan kalimah zikir alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah itu betul-betul nyata, memandang sifat jamal Allah itu, itulah pada tubuh ini. Sini letaknya alhamdulillah tuh. Jadi zikirnya tidak keluar diri Bapak Ibu. Jelas alamatnya ke sini. Itu yang pertama. Maka pelajarilah ilmu fikih dengan baik. Ilmu fikih itu banyak Bapak Ibu. Ada namanya fikih niat, ada namanya fikih sholat, ada namanya fikih puasa, ada namanya fikih zakat, ada namanya fikih haji, ya. Ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih jinayah, ada fikih wanita, ya. Fikih bapak-bapak nggak ada mungkin Bapak Ibu, nggak ada fikih bapak. Fikih wanita. Kenapa ada fikih wanita? Karena wanita ini yang banyak kena hukum, ya, masalah darah sajalah. Ada namanya darah wilada, ada namanya darah nifas, ada namanya darah haid, ada namanya darah istikhadah. Ya. Makanya mesti belajar ilmu fikih itu supaya nampak keindahan dan keelokan kita itu. Ini yang dipesankan oleh Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka sungguh dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, nanti di surga dia beserta aku, kata Rasulullah. Nah, ini jalan pertama Bapak Ibu. Jadi untuk liqa kepada Allah itu mesti bersyariat. Wajib nih. Ya. Yang kedua, setelah kita bersyariat, hendaklah kita itu bertorikat. Torikat ini yang disebut namanya jalan yang batin. Jalan yang batin itu terlihat namanya pada hati. Ya, maka wajib Bapak Ibu, ya, mempelajari namanya ilmu tasawuf. Tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah pakaian bagi hati. Ya. Bukan hanya tubuh saja yang bagus, bukan hanya tubuh saja yang elok dan indah, tapi hati ini mesti diperbaiki pula. Hati ini mesti dibaguskan pula. Hati ini mesti dibungkus namanya dengan tasawuf. Kalau hati tidak dibungkus, tidak diberi dia pakaian dengan ilmu tasawuf, walaupun batang tubuhnya bagus, hatinya kafir, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima Allah. Tubuhnya saja nampak berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk, tapi hatinya tidak hadir kepada Allah, maka ibadahnya itu batal. La sholata illa bi khudurul qalbi. Tidak sah sholat, belum dikatakan sholat kalau hati itu belum hadir kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya sama, cara sujud dan duduknya sama. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa bedanya dengan kita waktu kita TK? Udah dilatih, udah diajari kita sholat. Sampai sekarang Bapak Ibu. Berbeda nak sholat kita Bapak Ibu. Dahulu ada berdiri rukunya, sekarang berdiri aja. Berbeda Bapak Ibu? Tidak pernah berbeda. Perbuatan sholat kita itu sama. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu secara syariatnya adalah beberapa ucapan, beberapa perkataan dan perbuatan.
yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak berbeda. Sama yang disampaikan oleh baginda Rasul. Namun kualitasnya bagaikan langit dengan bumi, kata Rasulullah. Apa maknanya? Secara ilmu tarekat tasawuf, yang satu hatinya hadir kepada Allah, dan yang satu lagi hatinya belusukkan. Malala Bapak Ibu. Allahu Akbar. Hatinya lah Firaun Bapak Ibu. Ini yang dikatakan fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat, yang mana hatinya itu tidak hadir kepada Allah itu. Makanya supaya hati kita hadir kepada Allah, pelajarilah namanya ilmu tarekat tasawuf, karena itu adalah pakaian bagi hati. Ini yang mesti kita benahi, ini yang mesti kita perbaiki. Karena Nabi sudah mengantarkan kepada umatnya itu. Apa kata Rasul? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat bentuknya tubuhmu. Allah tidak lihat gantengnya kamu. Allah tidak lihat cantiknya kamu, rupanya kamu, macomennya kamu, cekermennya kamu. Tapi yang dipandang dan ditilik oleh Allah itu kulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amalmu. Kalau hati kita ini buta, hati kita tak mengenal Allah, hati kita tidak bermusyahadah dengan Allah, bagaimana kita akan bisa ingat dengan Allah itu Bapak Ibu?